Assalamualaikum, dalam kesempatan kali ini saya akan menjabarkan beberapa teori dari banyaknya teori tradisi komunikasi yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 teori, yaitu semiotika, fenomenologi, dan sibernetika. Oke, yang pertama itu semiotika. Semiotika dicetuskan oleh Charles Saunders Peirce. Nah, menurut beliau, teori semiotika ini terbagi ada 3 bagian lagi, yaitu semantik, sintaktik, dan juga pragmatik. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu, semiotika. Semiotika adalah hubungan antara tanda, objek, dan makna. Yang dimana jika kita melihat hewan ini, anjing, namun jika kita melihat manusia dan kita menyebut dia anjing, itu berarti adanya hubungan antara tanda, objek, dan makna. Oke, kita membahas ke bagian 3 dari teori semiotika tadi, yaitu semantik, sintaktik, dan juga pragmatik. Yang pertama, teori semantik, yaitu membahas bagaimana sebuah tanda berhubungan dengan referennya atau wujud tanda yang mewakili tanda tersebut. Contohnya, beberapa orang menganggap bahwa gender dan pekerjaan sebagai tanda yang bisa diwakili. Misalnya, profesi untuk perawat identik dengan wanita, sedangkan untuk bangunan, untuk yang laki-laki itu identik dengan yang laki-laki. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu sintaktik, membahas hubungan di antara tanda. Contohnya, mobil siren dari polisi, dari ambulans, dan juga dari pemadam kebakaran. Jika kita mendengar siren dari mobil polisi, kita pasti bisa mendengar dari jarak jauh bahwa mungkin bisa saja sedang ada presiden yang datang di kota kita. Dan juga untuk mobil ambulans sendiri, jika kita mendengar siren dari mobil tersebut, bisa saja kita mendengar bahwa sedang ada orang yang sekarat atau mungkin sedang sakit yang berada di dalam mobil tersebut yang ingin cepat-cepat diantarkan ke rumah sakit. Oke, untuk mobil pemadam kebakaran, jika kita mendengar siren dari mobil tersebut, bisa saja ada kebakaran di suatu tempat yang mobil tersebut menandakan supaya masyarakat agar menghindar dan mendahulukan mobil dari pemadam kebakaran tersebut. Itulah tanda dari teori sintaktik tadi. Kita lanjut ke teori pragmatik, yaitu bagaimana tanda menghasilkan perbedaan makna. Contohnya, jika saya memberikan tanda jari seperti ini, di Indonesia kita mengenal dengan tanda oke. Nah, sedangkan di negara Brazil, tanda seperti ini itu sangat dilarang untuk menggunakannya karena itu memiliki arti yang sangat kasar. Oke, kita masuk ke bagian kedua dari tradisi teori komunikasi, yaitu fenomenologi. Nah, fenomenologi ini juga terbagi atas 3 bagian, yaitu fenomenologi klasik, fenomenologi persepsi, dan juga fenomenologi hermeneutik. Oke, fenomenologi adalah teori menganggap bahwa pengalaman akan mempengaruhi cara manusia memahami lingkungannya. Contohnya, jika kita ingin meneliti tentang kehidupan seorang suami istri, kita tidak bisa menanyakan hanya kepada orang yang mengetahui cerita tersebut berdasarkan pengalaman mereka menonton atau membaca dari media mana saja, tetapi kita harus menanyakannya langsung kepada suami istri yang telah mengalaminya secara nyata dan betul-betul telah menikah. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori klasik, fenomenologi klasik. Bagaimana suatu kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung dan harus dirasakan berkali-kali pengalaman tersebut. Contohnya, seseorang yang tidak akan percaya akan cinta pasti sudah pernah mengalami pengalaman cinta yang buruk berkali-kali sehingga membuatnya mati rasa akan cinta tersebut. Teori yang kedua yaitu fenomenologi persepsi, yang dimana manusia adalah makhluk yang memiliki kekuatan fisik dan mental yang menciptakan dunianya sendiri. Contohnya, persepsi seseorang akan suatu benda akan dipengaruhi oleh hal-hal internal manusia itu sendiri. Contohnya, sifat atau pengalaman yang telah ia rasakan sebelumnya. Nah, fenomenologi yang ketiga yaitu fenomenologi hermeneutik, yang dimana pengalaman alam yang terjadi begitu saja ketika hidup di dunia. Contohnya, akan ada perbedaan seseorang yang telah bercakap dengan orang asing dan juga yang belum pernah bercakap. Orang yang pernah dan tahu berbahasa asing akan memiliki pengalaman penafsiran makna dan persepsi berbeda dengan orang yang tidak tahu berbahasa asing.
Terakhir, teori sibernetika, yang dimana tradisi teori sibernetika membahas mengenai suatu sistem yang sangat kompleks dan saling berinteraksi, seperti proses fisik, proses biologis, proses sosial, dan juga berperilaku kerja. Contoh yang bisa kita rasakan saat ini adalah pesawat terbang. Nah, yang dimana pesawat terbang merupakan contoh sistem yang sangat kompleks, di mana sistem bekerja di dalam sistem dan juga saling bergantung dengan sistem lainnya, dan berbagai sistem tersebut bergabung untuk membentuk sistem yang lebih besar dan lebih kompleks.